Halo semua, shalom dan selamat pagi. Gimana nih kabar sahabat-sahabat Rumah Kasih Api Channel? Pastinya baik ya. Kali ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, yang mana tokoh ini adalah cucu daripada seorang raja. Tokoh ini juga mengalami kecacatan pada masa kecilnya. Yap, tokoh ini adalah Mephibosheth. Kita akan lihat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Well, kita langsung aja ke ceritanya. Nama Mephibosheth pertama kali muncul tertulis di dalam 2 Samuel 4 ayat yang keempat, yang berbunyi, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu terjatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephibosheth. Dari catatan kecil ini kita mengenal status daripada Mephibosheth. Yang pertama, dia adalah anak Yonatan. Kita tahu Yonatan adalah anak daripada seorang raja, yaitu Raja Saul. Lalu dengan kata lain, Mephibosheth adalah cucu daripada seorang raja, yaitu Raja Saul. Kemudian di poin yang kedua, kita juga dapati bahwa Mephibosheth ini tidak cacat dari lahir. Tetapi oleh karena inang pengasuhnya melarikan dia, kemudian mereka terjatuh, itulah yang menyebabkan seorang Mephibosheth menjadi cacat. Artinya Mephibosheth ini tidak cacat dari lahirnya. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Terkadang di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa Tuhan itu tidak adil kepada kita. Kita tidak tahu mengapa situasi buruk terjadi. Sama seperti Mephibosheth, ia tidak melakukan kesalahan, ia bahkan tidak tahu apa-apa. Tetapi oleh karena kecerobohan inang pengasuhnya menyebabkan Mephibosheth menjadi cacat. Kemudian cerita Mephibosheth berlanjut di dalam 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai 13 dengan perikop Daud dan Mephibosheth. Perlu diingat bahwa Raja Daud adalah orang yang didengki oleh Raja Saul, kakek daripada Mephibosheth. Yang membuat cerita ini menarik adalah bagaimana Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Perhatikan bagaimana Daud menyebutkan keluarga Saul, yang dia gunakan kata Saul, yang artinya Daud ini tidak menaruh dendam kepada Saul. Daud tetap menghormati Saul. Singkat cerita, dipanggillah hamba Saul yang bernama Ziba, dan diberitakannya kepada Daud bahwa ada anak daripada Yonatan yang timpang kakinya. Daud mengirim pegawainya menjemput Mephibosheth. Harus kita ingat bahwa Mephibosheth mengalami kecacatan pada kakinya. Dengan kata lain, Mephibosheth tidak mungkin berjalan. Mephibosheth harus digendong pastinya oleh pegawai-pegawai Daud. Nah, kemudian diberikan segala sesuatu yang menjadi milik Saul dan keluarganya kepada Mephibosheth. Apa artinya? Segala sesuatu yang pernah menjadi kepunyaan Saul itu juga menjadi kepunyaan Mephibosheth, yang sebenarnya itu adalah hak Raja Daud. Bahkan Mephibosheth makan sehidangan dengan Raja Daud. Kita bayangkan ya, kita coba bayangkan. Ketika kita makan bersama, kita tidak mungkin hanya sekedar makan, benar ya? Ya, pada prinsipnya ketika kita makan bersama atau ketika kita potluck ya di gereja, itu akan diselingi oleh obrolan. Maaf, kita akan bercengkrama satu dan lainnya. Artinya kita memiliki hubungan yang sangat dekat. Oke, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Yang pertama, sebagaimana Mephibosheth mengalami kecacatan, demikian juga dengan saudara dengan saya. Meskipun kita tidak cacat secara jasmani, tetapi di dalam diri kita yang berdosa ini, kita mengalami cacat rohani. Yang kedua, sebagaimana Daud menantikan Mephibosheth untuk menunjukkan kasihnya kepadanya, demikian juga Allah menanti saudara dan saya. Ia akan menunjukkan kasih yang lebih besar dari semua manusia yang berikan. Dia akan memerdekakan kita, saudara-saudara. Semoga pelajaran ini dapat mengambil tempat di hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.